Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mempresentasikan teori pembelajaran. Saya Mas Satria. Saya Tasya Rahma. Saya Nuria Fika Azmuna. Pertama akan dijelaskan oleh Fika. Aski. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar behavioristik. Jadi belajar behavioristik ini belajar yang mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar. Next. Pertama, dalam belajar behavioristik ini terdapat 3 konsep. Yang pertama itu premis dasar teori belajar behavioristik. Pertama, interaksi antara stimulus respons dan pengaturan terjadi dalam suatu proses belajar. 2. Teori ini sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respons dan muncul terhadap stimulus yang bervariasi. 2. Yaitu teori classical coding dari Pavlov. Pertama itu, berdasarkan pada reaksi sistem tak terkondisi dalam diri seseorang, serta gerak refleks sistem terkondisi dalam diri seseorang, serta gerak refleks setelah menerima stimulus. Menurut Pavlov, penguat berperan penting dalam mengondisikan muncul respons yang diharapkan. Jika penguatan tidak dimunculkan dan stimulus hanya ditampilkan sendiri, maka respons terkondisi akan menurun dan menghilang. Namun sesuatu dan respon tersebut dapat muncul kembali. Bisa kita lihat di sebelah gambarnya ini. Belum next. Yang tadi dulu. Maaf sekali. Yang ini bisa dilihat dari contohnya dari Pavlov ini. Si anjing ini ditunjuk sebagai bukti penelitian. Yang pertama ini, si anjing disediakan lonceng dan makanan. Di suatu saat dia mau makan, dia hanya disediakan lonceng saja, namun dia sudah menghampirinya. Next. Yang ketiga ada Connextitium Corondike. Belajar merupakan proses coba-coba. Sebagai reaksi terhadap stimulus, respon yang benar akan semakin diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba. Sementara respon yang tidak benar akan menghilang. Respon yang benar diperoleh dari proses yang berulang kali dapat terjadi hanya jika siswa dalam keadaan siap. Contohnya dalam penelitiannya ini, ada sebuah hewan yang dimasukkan ke dalam kandang, itu disuruh untuk keluar sendiri, dan itu mengeluarkan respon seperti mencakar, mengaum, dan sebagainya. Next. Yang ketiga ini ada Behaviorism Weston. Belajar merupakan stimulus dan respon yang menjadi konsep dasar dalam teori perilaku. Harusnya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Interaksi stimulus dan respon merupakan proses pengondisian yang akan terjadi berulang-ulang untuk mencapai hasil yang cukup kompleks. Dalam contohnya ini, seorang bayi
seorang bayi ini hanya bisa merasakan kasih sayang dari seseorang, dan responnya itu secara kompleks. Next. Yang ketiga, yang selanjutnya ada penerapan teori belajar Pavlov, Tordik, dan Weston dalam proses pembelajaran. Yang pertama, teori ini dikembangkan oleh berbagai ahli menjadi beragam teori-teori baru dalam aliran perilaku dan membentuk aliran baru dinamakan aliran perilaku baru, non-behaviorism. Terus yang kedua itu ada konsep stimulus, Pavlov, Tordik, Weston diterima dalam proses pembelajaran dalam bentuk penyelesaian tentang tujuan, ruang lingkup, dan relevasi pembelajaran dan dalam bentuk penyajian materi. Yang ketiga ada konsep respon, Pavlov, diterapkan dalam bentuk jawaban siswa terhadap soal-soal tes, ujian setelah materi disajikan. Yang keempat, proses pengondisian dan interaksi antara stimulus dan respon. Diterapkan dalam bentuk pemunculan stimulus yang bervariasi, baik stimulus tunggal, ganda, maupun kombinasi stimulus. Next. Yang selanjutnya, ini ada belajar kognitivistik dan penerapannya. Teori belajar kognitif pada setiap orang dalam bertingkah laku dan melakukan segala sesuatu senantiasa belajar oleh tingkah-tingkah perkembangan dan pemahamannya atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki kepercayaan, ide-ide, dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan dirinya. Teori kognitif berasal dari teori kognitif dan teori psikologi. Next. Perbedaan aspek kognitif ini, yang pertama, ada aspek kognitif yang mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman mengenai dirinya dan lingkungannya, dan bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan secara lingkungan itu typo. Maaf. Terus yang kedua ini ada aspek psikologis, membahas masalah hubungan dan interaksi antara orang dan lingkungan psikologisnya secara bersamaan. Yang ketiga, psikologi kognitif, penekanan dalam penting proses internal dan proses mental. Selanjutnya ada tujuan teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, membentuk hubungan yang teruji, teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka sendiri secara spesifik sesuai dengan situasi psikologisnya. 2. Membantu guru untuk memahami orang lain, terutama murid, dan membantu dirinya sendiri. 3. Mengkontribusi prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan dalam kelas dan untuk menghasilkan prosedur yang memungkinkan belajar menjadi produktif. 4. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang memahami pemahaman diri dan lingkungannya, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungannya merupakan faktor yang saling berkaitan. Dalam teori kognitif ini ada yang dinamakan insight, yaitu pemahaman dasar yang dapat diaplikasikan pada beberapa situasi yang sama atau hampir sama. Dapat juga dikatakan insight adalah pemahaman terhadap suatu situasi
dalam mendalam wawasan terjadi dengan melihat kasus-kasus kejadian yang terpisah, kemudian menggeneralisasikan ikannya sehingga timbul pemahamannya. Selanjutnya ada perbedaan pandangan teori kognitif dan teori coding stimulus response. Yang pertama, ada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya secara simultan yang saling membutuhkan. 2. Teori kognitif pada situasi saat ini, sedangkan teori behaviorisme pada sejarah masa lalu. Teori kognitif menekankan pada fungsi-fungsi psikologis, sedangkan teori behaviorisme pada segi fisiknya. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Pertama, belajar merupakan peristiwa mental yang berhubungan dengan berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran. 2. Sehubungan dengan pembelajaran, teori belajar, perilaku, dan kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan perilaku siswa yang tampak, seperti penyelesaian tugas rumah, hasil tes. Di samping itu, juga harus memperhatikan faktor manusia dan lingkungan psikologisnya. Yang ketiga, ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir setiap orang tidak sama. Artinya tidak selalu sama dan memiliki bakat masing-masing. Dan tidak tetap dari waktu ke waktu, model teori belajar kognitif yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan adalah model belajar penemuan dari Brunner. Model belajar bermakna dari Sausubel, model pemrosesan informasi dan model. Selanjutnya, next. Ada faktor-faktor bidang penelitian psikologi. Yang pertama, terbatasnya penjelasan mengenai aktivitas manusia. 2. Adanya penerimaan pandangan tentang individu sebagai manusia melaju yang aktif, bersifat sosial, dan bersifat selalu ingin tahu. 3. Adanya pandangan yang mengatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan interaksi dan situasi. Next. Di dalam penerapan pembelajaran kognitif ini, ada pembelajar satu penemuan, Brunner, 2. Pembelajaran belajar sentuh, Ausubel, dan model belajar informasi, Gagne, dan model pengembangan intelektual, Jan Pellet. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aski. Yang kedua, ada teori belajar humanistik dan penerapannya. Pengertian belajar menurut teori humanistik, yaitu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Next. Pandangan para tokoh penganut aliran humanistik terhadap belajar, yaitu pertama ada Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahapnya, yaitu yang pertama tahap pengalaman konkret, tahap pengalaman aktif dan reflektif,
ketiga tahap konseptualisasi, dan keempat tahap eksperimentasi aktif. Lalu yang kedua ada Honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam siswa, yaitu pertama ada kelompok aktivis, yang kedua ada golongan reflektor, yang ketiga ada kelompok teoritis, yang keempat ada golongan pragmatis. Lalu yang ketiga ada Hubernas dengan 3 macam tipe belajarnya, yaitu yang pertama belajar teknis atau technical learning, yang kedua ada belajar praktis yaitu practical learning, dan yang ketiga belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yang masing-masing tipe memiliki ciri-cirinya tersendiri. Lanjut. Penerapan, balik. Selanjutnya ada penerapan teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik ini sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Oleh karena itu, sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi, tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Lanjut. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran menurut Suciati dan Prasetya Irawan. Jadi yang pertama itu, kita harus menentukan tujuan materi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Yang ketiga, memilih topik pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam belajar. Yang kelima, membimbing siswa untuk aktif di kelas. 6. Membimbing siswa dalam pengaplikasian ke situasi nyata. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Lalu ada beberapa karakteristik teori humanistik ini, yaitu dia lebih mengutamakan pembelajar sebagai pribadi yang unggul, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-konsep, dan memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Untuk Raka, silakan. Berikutnya ada teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Pengertian istilah konstruktivism berasal dari kata kerja Inggris, to construct, yang merupakan serapan dari bahasa Latin construct, yang berarti menyusun atau membuat struktur. Konstruktivistik memiliki konsep bahwa belajar merupakan proses aktif. Belajar mengkonstruksi arti baik dalam bentuk teks, dialog, pengalaman fisik, ataupun bentuk lain. Pengertian bahasa menurut ahli. Dari Karin dalam Angria Murti 2009. Teori konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang menekankan bahwa mahasiswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Selanjutnya ada von Glasersfeld dalam Angria Murti 2009. Konstruktivisme adalah kelas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan Dinda. Apa kelebihan dan kelemahan teori belajar konstruktivistik? Menurut saya, kelebihan teori konstruktivistik, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Dan kelebihannya ada proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, dan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsepnya. Dan untuk kelemahannya, teori ini menawarkan supaya siswa membangun pengetahuan diri. Hal ini pasti membutuhkan waktu lama, apalagi untuk siswa yang malas. Dan kelemahannya, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Itu jawaban untuk Dinda dan saya. Untuk Vika mungkin ingin menjawab juga. Ya, selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Azahra. Jadi yang pertama pertanyaannya, dari beberapa teori pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, menurut pendapat kalian, teori pembelajaran apa yang paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran masa ini? Dan tolong jelaskan alasannya. Menurut saya, jawabannya pertama, teori behavioristik, karena itu zaman sekarang, itu siswa itu harus memiliki hasil yang memuaskan dan hasil yang baik bagi siswa tersebut. Terus yang kedua juga ada teori kognitif, karena teori kognitif ini kan pemahaman siswa terhadap suatu materi itu gimana diuji dalam teori kognitif ini. Itu sangat penting dalam masa sekarang. Terus yang ketiga itu ada belajar konstruktivistik, itu menguji para siswanya untuk bersikap aktif. Jadi menurut saya ini yang paling efektif ini ketika si siswa ini bisa menggabungkan antara ketiga teori ini ke dalam pembelajaran yang ada gitu. Terus yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Dea Fitri. Dea, itu pertanyaannya, dari beberapa teori yang dijelaskan, bagaimana cara untuk mengukur dan melakukan penilaian setiap teori belajar? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa setiap teori itu dapat dikatakan berhasil? Oke, yang pertama dari teori behavioristik ini, itu kan dari pengertiannya aja kita bisa lihat itu merupakan perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dimaksudkan dari hasil belajar gitu loh. Kita misal kita dikasih materi buat ujian, lalu kita bisa menghasilkan dari suatu yang sudah kita pelajari. Dan dikatakan berhasil ini jika hasil penilaian ujian yang diberikan kepada siswa memiliki nilai yang bagus atau memuaskan. Terus yang kedua, dari teori kognitif sendiri, setiap orang dalam bertingkah laku dan melakukan segala sesuatu senantiasa belajar oleh tingkat-tingkatannya. Maksudnya dalam sehari-hari itu siswa memiliki ilmu yang bertambah. Nah, dalam teori kognitif ini jika dikatakan berhasil apabila seorang siswa memahami semua apa yang dipelajari atau yang diajarkan oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga ini ada teori humanistik, yaitu merupakan proses belajar yang harus dipahami dan ditunjukkan untuk kepentingan manusia itu sendiri.
Yang artinya di sini manusia harus belajar mandiri sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si siswanya itu. Dikatakan berhasil jika manusia itu dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan yang sesuai dengan norma sebagai manusia. Dan yang terakhir ada teori humanis konstruktivistik, itu merupakan konsep belajar merupakan pusat aktif, dikatakan berhasil jika siswa itu saat belajar itu aktif dan bisa memahami materi yang dijelaskan oleh seorang pengajarnya. Next, Aski. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rifki, yaitu maksud dari proses memanusiakan manusia dan kenapa bisa dibilang demikian. Jadi, dalam teori humanistik ini, yang dimaksud dengan proses memanusiakan manusia adalah karena dalam teori ini, seseorang individu itu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan ke dalam lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah, kelompok 5, yang bertanya maksud dari taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom itu adalah taksonomi dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Tujuan dari teori ini adalah untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan. Contoh tujuan pendidikannya ini misalkan dari SMA dan SMK, terus SD dan SMP. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Karunia, yaitu pada slide pandangan tokoh penganut aliran humanistik, apa saja belajar 4 tahap yang dikemukakan oleh Kolb. Jadi, Kolb ini mengemukakan ada 4 tahap-tahap belajar menjadi, yaitu yang pertama ada tahap pengalaman konkret. Yang kedua ada tahap pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga ada tahap konseptualisasi, dan yang keempat ada tahap eksperimentasi aktif. Selanjutnya, udah semua? Satu lagi. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan April. Pertanyaan April. Di Salindia tersebut menyatakan bahwa salah satu teori belajar kognitif yang banyak dipakai adalah model belajar bermakna dari Ausubel. Lantas, apakah teori belajar tersebut sama dengan teori belajar asimilasi Ausubel? Menurut saya itu sama saja, karena proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Dan proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Itu jawaban dari saya. Pertanyaan April. Udah semuanya? Udah. Terima kasih pemaparan jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.